Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, senang sekali rasanya kita bisa bertemu meskipun dalam keadaan virtual, hanya bisa bertatap muka lewat Zoom meeting, tapi seenggaknya pertemuan seperti ini bisa mengurangi sedikit rasa rindu kita ya teman-teman. Bertemunya kita pada kesempatan kali ini kan nggak sekedar kita ketemu terus ngobrol bareng, tapi ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama, ada yang akan kita diskusikan bersama. Nah, yang nantinya insya Allah akan bermanfaat bagi kita dan juga bagi teman-teman yang lain yang menonton video kita ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman yang lain juga tahu siapa nih nama kita masing-masing. Perkenalan yang pertama bisa nih dimulai dari Dia Damayanti. Baik, terima kasih Eka. Perkenalkan nama saya Dia Damayanti, biasa dipanggil Dea, NIM 1902 10 40 20 35. Saya dari Prodi PBSI. Sekian. Oke, makasih Dea. Lanjut, Dinda. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dinda Agustina Malia Putri, biasa dipanggil Dinda, NIM 19021040223. Sama saya juga dari Prodi PBSI. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Dinda. Kemudian Irma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irmaniatus Soleha. Teman-teman semua bisa panggil saya Irma. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau yang disingkat PBSI, dan NIM saya yaitu 2014. Terima kasih. Sama-sama Irma. Selanjutnya Tia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tia Dina Nandiro, biasa dipanggil Tia, NIM 190210402003. Saya dari Prodi PBSI juga. Oke. Nah, dan yang terakhir, kenalkan nama saya Eka Puspita Wardani, biasa dipanggil Eka, NIM 2010, sama asal dari PBSI. Jadi kalian berlima ini pasukan PBSI ya teman-teman. Benar sekali. Betul sekali. Oh ya, kembali ke pembahasan awal, kan kita mau diskusi nih, kita mau ngobrol tentang suatu hal. Nah, bisa dilihat sendiri di layar kalau kita mau bahas mengenai mandi kembang. Nah, roman-romannya kayaknya kita mau bahas soal mistis ya. Nah, kebanyakan di luar sana menganggap kalau mandi kembang ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Padahal tidak semua mandi kembang itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang berbau ritual. Contohnya nih, akan dijelaskan oleh Tia, apa sih tujuan dan manfaat mengenai mandi kembang ini? Silahkan Tia. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat mandi kembang. Ritual mandi kembang jelas bukan barang baru. Sejak zaman dulu kala, tirakat ini dilaksanakan di tengah malam, ketika rembulan berpendar paling terang. Salah satu alasan mengapa bunga dijadikan sarana adalah karena sifat wanginya yang alami. Konon, energi spiritual paling mudah melekat pada hal-hal yang saling memahami wangi. Maka dari itu, dalam ritual apapun selalu dipersyaratkan wewangian semacam bunga, minyak, dan kemenyan. Cara mandi kembang untuk buka aura. Mandi bunga bukan cuma soal merendam rontokan kembang di dalam air. Umumnya orang hanya merendam bunga dalam air selama semalam sebelum digunakan. Padahal direndam saja tidak cukup. Untuk membantu melarutkan energi bunga ke dalam air, sebaiknya rendaman tersebut dijemur di bawah sinar matahari juga.
Manfaat lainnya juga untuk kesehatan, yaitu 1, dapat membantu menurunkan berat badan, 2, dapat menyehatkan jantung dan melancarkan peredaran darah, 3, meredakan stres dan depresi, 4, penghilang jerawat secara alami. Begitu penjelasannya Eka. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Jadi mandi kembang ini nggak serta-merta dikaitkan dengan hal-hal yang mistis saja, tapi di situ kita menemukan banyak sekali manfaat, terutama bagi kesehatan tubuh, terus bagi cewek-cewek nih juga bermanfaat bagi kecantikan. Nah, selain memiliki tujuan dan manfaat yang begitu banyak, ketika kita akan melakukan mandi kembang, seyogyanya kita perlu mengetahui langkah-langkah ketika kita akan melakukan mandi kembang. Nah, kenapa kita melakukan langkah-langkah agar nantinya khasiat dari mandi kembang sendiri itu dirasakan manfaatnya oleh tubuh kita. Untuk manfaatnya sendiri, kan tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Tia. Nah, sekarang untuk langkah-langkahnya, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Irma. Silakan Irma. Wah, terima kasih Kak Eka. Nah, yang selanjutnya langkah pertama itu memilih bunga. Tidak semua bunga itu dijadikan untuk mandi kembang ya. Nah, mandi kembang ini ada istilahnya bunga 7 rupa. Nah, bunga 7 rupa itu gimana maksudnya? Ya, memang bunganya ada 7 macam. Cuma tidak semua bunga itu termasuk dalam 7 bunga tersebut. Gimana sih maksudnya? Nah, gini loh. Nah, bunga 7 rupa itu meliputi bunga mawar merah, mawar putih, bunga kenanga, kemudian bunga melati, melati gambir, bunga sedap malam, dan juga bunga itu loh yang berada di bentar, maaf ya teman-teman. Mungkin yang dimaksud bunga kantil ya Mbak Irma ya. Oh iya, bunga kandil. Ya Allah, sorry ya. Nah, itu maksud bunga-bunga tersebut memiliki makna-makna tersendiri. Salah satu contohnya yaitu bunga melati gambir. Bunga melati gambir itu kan bentuknya sangat sederhana sekali ya, tidak ada kelopaknya. Nah, itu melambangkan kesederhanaan. Kemudian kalau hidup itu tidak perlu bermegah-megah seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-temanku. Iya, terima kasih Irma. Tadi udah dijelasin apa aja tadi bunga 7 rupa yang dipakai ketika kita akan melaksanakan mandi kembang. Nah, setelah kita udah dapat bunganya, kita apain nih? Kan nggak harus dipetikin dulu atau nanti dipilih-pilih dulu bagian tangkainya atau mahkotanya. Nah, akan dijelaskan oleh Saudari Dinda bagaimana cara mengolah bunganya agar nanti ketika digunakan pas waktu mandi kembang, kita tidak salah kaprah. Silakan, Dinda. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi setelah memilih bunga itu, langkah selanjutnya adalah tentunya memisahkan kelopak dengan tangkainya, karena yang akan kita gunakan itu adalah kelopaknya saja, seperti itu. Nah, setelah memetik kelopaknya, kita biasanya menjemur kelopak bunga yang akan digunakan untuk mandi. Namun menjemur kelopak bunga ini bersifat opsional ya teman-teman, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Bisa juga bergantung pada tujuan kita melakukan mandi kembang ini untuk apa. Kalau untuk keperluan kesehatan, boleh dijemur terlebih dahulu agar bunga yang kita gunakan itu lebih awet seperti itu. Namun memang disarankan menggunakan kelopak bunga yang segar. Mengapa? Karena bunga yang masih segar cenderung
lebih berkhasiat dan dampaknya lebih efisien untuk tubuh kita. Selain itu, aromanya juga akan lebih maksimal dibanding dengan kelopak yang dikeringkan. Sebenarnya ini mungkin sedikit meluruskan ya. Yang dijemur itu bukan kelopak bunganya, tetapi air rendamannya. Nah, mengapa air rendamannya ini harus dijemur terlebih dahulu? Agar zat-zat yang terkandung dalam kelopak bunga itu dapat larut dengan sempurna dalam air, yang nantinya akan lebih mudah dan lebih maksimal terserap dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi kita itu jangan terlalu terpaku pada ketentuan waktu pelaksanaan mandi kembang ini. Kan biasanya ada orang yang mengharuskan mandi kembang itu di tengah malam, itu kita jangan terlalu terpaku pada aturan tersebut. Jika memang tujuannya untuk kesehatan, mandi kembang ini boleh dilakukan kapan saja, seperti itu. Setelah itu, setelah tahapan menjemur kelopak bunga, sekarang tahapan mencampurnya. Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan baku untuk perbandingan air dan bunganya ya. Hanya saja kita harus bisa mengira-ngira sendiri. Paling tidak kelopak bunga itu harus menutup permukaan air, jadi permukaan airnya jangan sampai terlihat seperti itu. Karena semakin banyak bunga, maka wangi dan zat-zat yang terlarut juga akan semakin banyak, dan hasilnya juga bisa lebih maksimal seperti itu. Sebelum dimasukkan ke air, ini yang tidak boleh lupa ya. Sebelum dimasukkan ke air, kelopak bunga itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Paling tidak dicucilah 1 kali seperti itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih menempel. Lalu badan kita juga hendaknya sudah dalam keadaan bersih agar air yang digunakan untuk berendam atau diguyurkan tetap bersih dan tidak terkontaminasi oleh kotoran dari tubuh kita. Seperti itu, Saudari Eka. Oke, terima kasih Dinda. Nah, dari sini kan kita udah dapat pencerahan istilahnya. Jadi kalau mau mandi kembang itu nggak terikat sama yang namanya waktu. Kalau emang tujuannya buat kesehatan. Soalnya kan kita sering pasti melihat kalau mau mandi kembang itu nunggu tengah malam, apalagi nunggu seperti waktu-waktu ketika bulan purnama udah bulatnya gitu. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan dari Dinda, kita tahu kalau untuk waktu pelaksanaan mandi kembang ini terserah sesuai dengan kebutuhan kita. Termasuk ketika kita mau mencampurkan bunganya, terus ketika kita ingin menjemur bunganya, agar ketika nanti di prosesi mandi kembangnya itu hasilnya juga maksimal. Begitu ya, Dinda? Ya, benar sekali. Nah, itu tadi mengenai bagaimana mencampur bunga dan juga waktunya. Sekarang Dea akan menjelaskan mengenai bagaimana ketika kita sudah ingin mandi, sudah mau mandi. Coba, silakan Dea. Ya, baik. Terima kasih, Eka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karena sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mandi kembang. Nah, sekarang pada saat mandinya, mandi kembang ini sebenarnya tidak sama dengan mandi pada umumnya, seperti kita biasanya setiap hari mandi atau sebagainya seperti itu. Nah, pada saat mandi kembang ini sebenarnya banyak sekali tujuan dan manfaatnya yang telah dijelaskan pada awal-awal tadi. Nah, tujuannya sebenarnya ini ada beberapa. Yang pertama untuk kesehatan dan yang kedua itu biasanya dan dipercaya bahwa mandi kembang ini dapat atau bertujuan untuk membuka aura agar aura yang awalnya tidak nampak, akhirnya dengan mandi kembang ini aura ini akan terpancar dengan sangat baik seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada saat mandi kembang ini dipercaya bahwa ini adalah suatu hal yang ritual untuk mendapatkan
belas kasih dari seseorang atau ingin tampil lebih cantik atau sebagainya seperti itu. Selanjutnya yaitu mandi kembang ini tidak hanya sekedar mandi atau berendam saja, tapi pada mandi kembang ini harus ada pembacaan mantra atau niat yang khusus untuk prosesi mandi kembang ini. Boleh Eka ditampilkan niat atau mantra yang perlu dibaca? Nah, ini dia niat mandi kembang. Nah, boleh saya bacakan niatnya seperti ini. Niat ingsun, arep adus jinabat, angedusi badanku, sedulur papat, 5 pancer, 6 nyawaku, 7 sukmoku, kari sempurna badanku, biar biat padang sumrowong, amlorot kaya surya kang kembar, teko welas, teko asih, krana Gusti Allah kang maha kuasa. Nah, dari situ kita melihat bahwa niat mandi kembang ini bisa mengeluarkan pancaran aura dari tubuh kita yang awalnya tidak terpancar, akhirnya bisa terpancar sehingga dapat memikat banyak orang di sekitar kita, dapat membuat orang-orang di sekeliling kita menjadi kasihan kepada kita atau care kepada kita seperti itu, perhatian kepada kita seperti itu. Jadi mandi kembang ini dipercaya untuk selain untuk kesehatan yang manfaat kesehatan yang telah dijelaskan tadi, mandi kembang ini dipercaya bahwa dapat membuka aura kita, dapat membuat kita para wanita lebih cantik, lebih percaya diri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah kita membaca niat ini, barulah air bunga tersebut, air yang telah dicampurkan dengan bunga 7 rupa, diguyurkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, sebenarnya ini tidak ada ketentuan harus dimulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu tidak ada ketentuan. Yang penting diguyurkan dari atas kepala sampai ujung kaki sehingga seluruh badan ini basah terkena siraman air bunga tersebut. Bisa mengguyurkan, bisa berendam dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan waktu prosesi mandi kembangnya. Seperti itu. Saudari Eka, saya kembalikan. Oke, terima kasih Dia dan teman-teman yang lain. Jadi setelah mendapatkan penjelasan dari keempat teman-teman kita sudah mengerti kan bagaimana tata cara untuk mandi kembang, termasuk memilih bunga-bunganya, kemudian mengolah bunganya sebelum dicampur ke dalam air. Nah, itu merupakan suatu pengetahuan baru yang semoga setelah kita menonton video ini, kita mendapatkan manfaat dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Oh iya, Saudari Eka dan teman-teman, sebelum saya akan menjelaskan sedikit, ada yang ketinggalan barusan bahwa mandi kembang ini yang sudah dijelaskan oleh teman saya Dinda barusan itu tidak terpaku oleh waktu. Nah, tetapi dilihat dari kegunaan kita atau kita menggunakan mandi kembang atau berendam dalam air kembang itu untuk apa? Nah, jika kita untuk kesehatan, mandi kembang itu boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tetapi perlu digarisbawahi jika kita menggunakan mandi kembang ini untuk membuka aura kita, itu dapat dilakukan pada tengah malam atau pada saat bulan purnama, pada saat bulan lagi terang-terangnya. Nah, di situ dipercaya bahwa mitosnya atau kepercayaan masyarakat bahwa pada saat tengah malam dan bulan purnama itu sinar yang menerang bulan dari sinar bulan itu
akan ini katanya khasiatnya lebih apa ya, lebih manjur gitu untuk membuka Oke. ya, untuk membuka aura kita yang lebih bersinar atau sebagainya seperti itu. Sudah. Gitu. Jadi kalau tujuannya, jadi dilihat dari tujuannya ya. Kalau tujuannya untuk kesehatan, maka mandi kembang ini tidak terikat oleh waktu. Tapi ketika nanti Benar. tujuannya udah beda lagi, seperti membuka aura yang tadi sudah dia jelaskan, maka ada waktu-waktu tertentu yang dimana dimaksudkan agar khasiat yang didapatkan juga agar terasa gitu ya istilahnya dia. Benar, Saudari Eka. Oke, teman-teman. Jadi, pembahasan kita dari awal sampai sekarang tentang mandi kembang sudah cukup jelas ya. Mengenai apa itu mandi kembang, tujuan dan manfaat mandi kembang, dan juga langkah-langkahnya udah dipaparkan oleh keempat teman-teman kita dari Tia, Dinda, Irma, dan juga Dia. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa kita berikan kepada teman-teman, sebuah pengetahuan baru, sebuah ilmu baru, dan semoga setelah mendapatkan materi ini atau penjelasan ini, kalian yang menonton bisa untuk mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.